Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sela Aprilia Mutiara Lingga pada pembelajaran matematika kelas 8. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar pola bilangan bagian ketiga. Di bagian ketiga ini, di part 3 ini, kita akan belajar barisan dan deret geometri. Sudah nggak sabar kan anak-anak? Langsung saja kita belajar ya. Jangan lupa siapkan buku kalian, catatan kalian dan alat tulis kalian untuk mencatat. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah pola barisan yang rasio antar sukunya selalu sama. Jadi kata kuncinya adalah rasio yang selalu sama. Rasio itu adalah suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Kita lihat beberapa contoh baris geometri di bawah ini. Ada bilangan 3, 6, 12, dan 24. Jadi suatu sukunya 6 dibagi suku sebelumnya. Jadi 6 dibagi 3 adalah 2. Lanjut, 12 dibagi 6 juga 2. Dan 24 dibagi 12 juga 2. Jadi barisan ini adalah barisan geometris. Dan kita lihat barisan yang kedua. Ada barisan 80, 40, 20, dan 10. Kita langsung bagi saja. 40 dibagi 80 hasilnya adalah setengah. Kemudian 20 dibagi 40 hasilnya juga setengah. Dan 10 dibagi 20 juga setengah. Nah, berarti barisan ini adalah barisan geometri. Mudah sekali bukan anak-anak? Nah, next ya. Istilah pada barisan geometri. Pada barisan geometri ada istilah suku pertama yang dilambangkan dengan A kecil. Kemudian suatu suku dibagi suku sebelumnya itu adalah rasio yang dilambangkan dengan R kecil. Dan suku ke N seperti yang sebelum-sebelumnya adalah U besar dan N kecil. Kita lihat barisan di bawah. A-nya atau suku pertamanya berarti A-nya adalah 3. Dan rasionya berarti 6 dibagi 3. Jadi rasionya adalah 2. Kemudian U4-nya, berapa U4-nya anak-anak? Betul sekali, 24. Pada contoh barisan yang kedua, A-nya adalah 8. R-nya berarti setengah, pinter. Kemudian coba carikan U3-nya. Betul sekali, U3-nya adalah 20. Mudah sekali kan anak-anak? Langsung lanjut saja ya. Kemudian kita bisa menentukan suku ke N pada barisan geometri. Rumusnya adalah UN sama dengan A R N negatif 1. Langsung saja kita ke contoh soal. Ada barisan 3, 6, 12, dan 24. Kita lihat A-nya adalah 3. Rasionya adalah 2. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus. Kita akan mencari berapa? Mencari U12. Jadi A-nya 3 dikali R, R-nya 2, pangkat 12 dikurangi 1. Jadi 3 kali 2 pangkat 11. Nah, jadi 3 kali 2 pangkat 11 itu adalah 2048. Jadi hasilnya 6144.
Nanti bisa kalian hitung ulang ya. Kemudian contoh yang kedua adalah 80, 40, 20, dan 10. A-nya berarti adalah 80. Rasionya adalah setengah, ya kan? Jadi U20, kok U20 salah ya. U12 dicoret saja. U12 sama dengan 80 dikali setengah pangkat 12 negatif 1. Jadi 80 kali setengah pangkat 11. Jadi 80 kali 1 per 2048. Nah, anak-anak kalian perhatikan bahwa 80 ini seperti 80 per 1. Jadi hitungannya 80 kali 1. Berapa itu 80 kali 1? Ya 80. Nah, per 2048. Bisa kalian sederhanakan lagi ya. Sampai hasilnya adalah hasil akhirnya 5 per 128. Ini dia hasilnya. Begitu mudah sekali. Kalian nanti bisa coba lagi di rumah. Langsung saja. Apa itu deret geometris? Ingat, deret itu adalah penjumlahan dari suatu suku, ya kan? Nah, pada bilangan geometris, penjumlahan. Ingat, penjumlahan ya. Penjumlahan dari suatu suku pada suatu suku pada barisan geometris. Nah, lambangnya adalah SN. Jadi jumlah suku ke N pertama adalah S besar N kecil lambangnya. Kita bandingkan barisan dan deretan ya. Kalau barisan itu langsung saja 3, 6, 12, 24. Namun kalau deret 3 plus 6 plus 12 plus 24. Nah, kalau U1 itu 3, U2 adalah 6. Namun kalau deret S1, ingat deret lambangnya S1 S ke N. S1 adalah 3, kalau S2 itu adalah 3 ditambah 6 jadi 9. Ya, begitu. Kalau S3 berarti juga 3 ditambah 6 ditambah 12 jadi 21. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Coba S4 dari deret 80, 40, 20, dan 10 adalah berarti ya 80 ditambah 40 120 ditambah 20 lagi 140 tambah 10 berarti 150. Nah, mudah sekali bukan? Itu namanya deret geometris. Selalu ditambah, jadi dijumlah. Nah, menentukan deret geometris. Jika kalian ingin menentukan deret geometris, rumusnya ada 2. Yang pertama adalah Sn A kurung buka R pangkat N negatif 1 per R min 1. Ini adalah rumus yang pertama. Rumus yang kedua adalah Sn sama dengan A1 N Rn. R pangkat N maksudnya per 1 negatif R. Nah, kedua rumus ini akan digunakan dengan cara melihat rasionya. Nah, rumus pertama digunakan jika rasionya lebih dari 1 atau rasionya
kurang dari negatif 1. Nah, ingat-ingat. Rumus pertama akan dilakukan jika rasionya lebih dari 1 atau rasionya kurang dari negatif 1. Dan rumus yang kedua digunakan jika ada rasio di antara negatif 1 sampai 1. Contohnya apa, Bu Sela? Contohnya jika ada rasio 2, rasio 3. Ya, kita rasio 3 atau 2 atau 4, berarti kita pakai rumus yang pertama. Namun jika ada rasionya setengah atau 1/4 atau 0,5, ini berarti kita harus pakai rumus yang kedua. Begitu caranya. Langsung saja kita kerjakan contoh yang pertama ya. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 3, 6, 12, 24. Sebelum kita tentukan rumusnya, kita harus cari tahu rasionya dulu. Suku pertamanya adalah 3. Nah, rasionya berarti 6 dibagi 3. 2 rasionya. Nah, jika rasio 2, kita harus pakai rumus yang pertama. Langsung saja ya. U10 karena kita mencari jumlah 10 suku pertama. U10 sama dengan A-nya berapa? 3. R-nya 2, pangkat N, pangkat 10, negatif 1. Per R, R-nya 2 dikurangi 1. Berarti 3 ini dipangkatkan dulu. 2 pangkat 10 adalah 1024. 1024 negatif 1. Per 2 dikurangi 1 adalah 1. Nah, berarti 3 dikali 3, kita lanjutkan ya yang tadi. 3 dijadikan 3 dikurung 1024 dikurang 1. Sampai sini kan tadi. Berarti 3 dikali 1024 dikurangi 1 adalah 1023. Per, jangan lupa pernya. Karena per 1 ini tadi, 1 itu kan 1 per di bawah itu tidak usah dipakai, jadi kita langsung saja gitu. Nah, jadi 3 dikali 1023 itu hasilnya adalah 3069. Ini hasilnya. Nah, mudah kan anak-anak? Jadi kita masukkan rumus, kemudian diruntutkan hitungannya. Nah, contoh yang kedua, ada barisan 80, 40, 20, dan 10. Tentukan jumlah 10 suku pertamanya. Kita cari rasionya dulu. A-nya berarti 80. Rasionya berapa? Rasionya adalah tadi setengah. Nah, kalau ada rasio setengah, kita harus menggunakan rumus yang keberapa? Rumus yang kedua. Nah, coba kalian sebutkan rumus yang kedua. Benar, SN, berapa rumus kedua tadi? SN sama dengan A, pinter, 1 dikurangi R pangkat N, pinter, per 1 min R.
R ya anak-anak. Sudah setengah. Langsung saja kita masukkan, berarti 81 dikurangi setengah, N-nya berapa? 10, karena kita mencari S10 per 1 dikurangi setengah. Habis itu berarti 80 diruntutkan. Jadi satunya tetap dulu, kita pangkatkan dulu. 1 dikurangi 1 per 1024 per 1 dikurangi setengah. Nah, sampai sini biar nggak panjang-panjang, kalian bisa coret untuk menghilangkan penyebutnya. Dicoret setengah ini dibagikan 80 dibagi setengah ya. Dicoret ini 1, ini jadi 160. Jadi 160 dikali 1 negatif 1 per 1024. 160 dikali 1 ini kita samakan penyebutnya kan. Kalau pengurangan sama penjumlahan kita harus samakan penyebutnya dulu, baru bisa dikurangi. Nah, 1 ini sama artinya dengan 1224 per 1024 dikurangi 1 per 1024. Berapa hasilnya? Nanti 60 dikali 1023 per 1024. Bisa kalian coret dibagi 32. Ini jadi 32 dibagi 32, ini jadi 5. Jadi hasilnya 5115 per 32. Begini caranya. Sudah sekali bukan anak-anak? Nanti Bu Sela akan berikan kalian soal latihan agar kalian lebih memahami konsep dari barisan dan deret geometris. Sekian video dari Bu Sela, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa kalian setelah ini belajar lagi, diulas lagi agar lebih pintar. Bu Sela harap kalian mengerti. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Bu Sela TV. Oke anak-anak, Bu Sela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu.